Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memudahkan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Semoga ini bisa istiqomah sampai kelak kita dicabut nyawa. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan usaha yang bisa kita lakukan untuk husnul khotimah. Kita sudah 2 kali menyampaikan ini. Maka saya sampaikan lagi secara singkat bahwa agar kita husnul khotimah itu, usaha yang bisa kita lakukan adalah apa? Berusaha istiqomah di dalam beramal soleh, di dalam bertauhid, di dalam berdoa, ikhlas karena Allah dan seterusnya. Istiqomah. Yang kedua, bertaubat dari dosa-dosa. Yang ketiga, berharap dan takut. Berharap kasih sayangnya Allah, takut pada azabnya Allah. Yang keempat, berinfak, sedekah dan zakat. Dan yang kelima, berdoa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketika itu kita sudah sampaikan salah satu doa yang disepenjatkan oleh Nabi Yusuf. Maka pada kesempatan malam ini, agar kita husnul khotimah, yang keenam, menyempurnakan wudhu dan menunggu sholat sesudah sholat. Jadi wudhu itu kita sempurnakan. Maka belajar caranya wudhu yang benar. Kalau wudhu tidak sempurna, berarti apa? Sholat kita tidak sah. Ya. Dan diancam oleh Nabi, orang yang wudhunya nggak sempurna itu masuk neraka wel. Ya. Masuk neraka wel orang yang apa? Membasuh tumitnya itu tidak sempurna. Yang membasuh tumitnya tidak sempurna. Maka mari kita pelajari cara berwudhu itu ya, cara berwudhu. Agar apa? Wudhunya bisa sempurna. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung saya baca artinya, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin. Jadi dalam keadaan dingin pun kita disuruh Nabi untuk apa? Untuk menyempurnakan wudhu, menunggu sholat, sesudah sholat, barang siapa yang menjaganya, tadi 3 itu dah. Kalau laki-laki melangkah ke masjid untuk sholat. Yang kedua, menyempurnakan wudhu baik di dalam kondisi apa? Dingin. Yang keempat, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat maksudnya apa? Kita ke masjid untuk sholat maghrib. Lalu kita enggak pulang. Kita tunggu di masjid dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan ikut majelis taklim di masjid itu. Lalu kita sambung untuk sholat masjid, untuk sholat isya di masjid itu, berarti apa? Itu sudah berarti apa? Menunggu sholat setelah sholat. Ya, menunggu sholat setelah sholat. Kalau kita melakukan 3 hal itu, maka menurut Nabi, orang itu hidup dalam kebaikan dan mati juga dalam keadaan kebaikan. Berarti kalau kita menjaga 3 itu, kita pergi ke masjid untuk sholat, yang kedua berwudu, menyempurnakan wudu, yang ketiga menunggu sholat setelah sholat. Maka menurut Nabi, kita akan hidup dalam kebaikan dan mati juga dalam keadaan kebaikan. Atau apa? Husnul khotimah. Dan dosa-dosanya bersih, sebagaimana hari ia dilahirkan dari ibunya. Jadi kita kalau melakukan 3 hal itu, kita enggak punya dosa. Seolah-olah apa? Seperti kita, kondisi ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Ya.
Karena ketika kita bayi waktu kita lahir itu kan kita nggak punya dosa. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, agar kita bisa husnul khotimah, sering membaca Sayyidul Istighfar. Ini Sayyidul Istighfar ini istighfar yang paling lengkap ya. Penghulunya istighfar ya. Kalau yang sederhana kan istighfar itu astagfirullahaladzim. Nah ini istighfar yang paling lengkap. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu bisa di Google aja ya. Kita ketik Sayyidul Istighfar pasti muncul ini ya. Pasti muncul. Sekarang tidak sulit untuk mencari sesuatu itu. Itu artinya apa tadi Sayyidul Istighfar itu? Penghulunya istighfar itu. Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Jadi kita mengakui kepada Allah bahwa kita hanya menyembah Allah. Kita hanya menyembah Allah, bukan yang lain-lain ya. Lalu lanjutannya, Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Jadi kita ini seorang hamba, nggak boleh sombong kepada Allah. Bahkan kita tidak boleh sombong kepada manusia yang lain. Lalu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu. Sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Ya, kita akan melakukan kejahatan-kejahatan, berbohong atau apa, gitu, ingkar janji dan sebagainya. Gitu. Maka apa kita berlindung kepada Allah dari apa perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah kita lakukan. Lalu lanjutan hadis tadi, kepadamu aku mengakui segala nikmatmu padaku. Jadi Allah memberikan nikmat pada kita itu sangat banyak, sangat banyak. Nikmat hati, nikmat mata, nikmat lisan, nikmat pendengaran dan sebagainya. Banyak sekali nikmat itu. Nikmat tidak harus berupa harta, tapi berupa kesehatan, penglihatan dan lain sebagainya. Lalu lanjutannya, aku mengakui dosa-dosaku. Kita akui bahwa kita ini memang banyak dosa. Maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Lalu ada hadis riwayat Bukhari dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya langsung baca artinya, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, yang tadi itu loh, Sayyidul Istighfar kita baca di sore hari, lalu ia meninggal di malam hari itu, jadi setelah baca Sayyidul Istighfar itu loh, lalu kita meninggal, maka ia termasuk penghuni surga. Lanjutan hadisnya, demikian juga siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu di pagi hari, maka dan kita meninggal di siang hari itu, maka niscaya ia termasuk seorang yang penghuni surga. Kalau orang itu penghuni surga, maka meninggalnya pasti husnul khotimah itu. Maka itu usaha yang bisa kita lakukan agar bisa husnul khotimah adalah apa? Adalah sering-sering membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari atau di sore hari, minimal 2 kali itu ya, minimal. Karena menurut Nabi tadi di hadis yang lain bahwa kalau kita baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan lalu kita meninggal, maka kita akan masuk surga. Dan juga kalau kita baca Sayyidul Istighfar di malam hari lalu kita meninggal, maka kita pun akan masuk surga. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.